Buset, bisa ditarik cuy. Halo semuanya, balik lagi di bareng gue. Udah lama banget gue nggak update, dan hari ini gue mau treatment di dokter biasa. Jadi gue mau treatment apa? Kemungkinan sih kayaknya sih microdermabrasi sama TCA cross sama acne peeling. Seharusnya sih nanti pakai sandpaper juga buat ngilangin si acne scar ini nih. Nah, ini masih lumayan dalam juga acne scarnya. Oke? Stay tune, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ini badan aku aja udah ngeletak, gendut banget buset deh. Sama. Nah, aku mah nyusuin kan, makan udah dihabuk apa. Selamat pagi teman-teman. Kemarin udah lihat kan treatment gua, yaitu buat ngilangin si scar ini. Dan ini treatmentnya parah banget karena mukanya ini, deketin aja ke kamera ya. Mukanya tuh jadi kayak gini. Nah, pasti kalian kan bertanya-tanya nih, kok bisa? Nah, kemarin tuh gue treatment TCA cross 80% ditambah TCA peeling acne 20%, sama terakhir itu sebelum pertama kali itu gue pakai yang namanya treatment microdermabrasi pakai kristal. Sebenarnya bagusnya pakai sandpaper sampai berdarah. Cuman kemarin di dokter nggak ada sandpaper, jadi katanya pakai double micro kristal aja. Gue akan update lagi perkembangan ini besok, dan akan setiap hari gue update selama 7 atau 10 hari ke depan. Oke? Stay tune. Halo teman-teman, jadi ini adalah hari kedua setelah melakukan treatment yang kemarin. Mulai gosong banget, dan ini hitam. Ini udah mulai ngelupas, dan ini hitam full. Oke, kalau kayak gini nggak boleh di otak-atik pakai tangan ya, nanti bisa infeksi. Nanti gue update lagi hari ketiga. Halo teman-teman, ini adalah hari ketiga setelah melakukan TCA cross sama peeling sama double micro. Bisa teman-teman lihat, baru ngupas sedikit sih, dan karena ini peeling, otomatis kan kulit kita kan ganti kulit ya. Apalagi kan muka gue ini juga gampang banget jerawatan. Jadi nunggu jerawat
beberapa satu titik sama yang agak gede di sini. Ya gitulah. Pokoknya ini baru hilang sekitar katanya sih 10 hari. Tapi gue berharap sih jangan lama-lama, nggak enak cuy. Apalagi ya lagi sakit gini kan, demam. Ya semoga nggak kenapa-napa dah. Halo, jadi ini adalah kondisi kulit muka hari keempat. Kok banyak berubah gitu kan? Ya sebenarnya kemarin tuh gue pretelin. Lihat dah. Jadi begini lagi, mampus. Aduh. Yang ini sih masih oke lah ya. Yang ini cuy, dia merah-merah, yang ini apalagi nih, berdarah jadinya. Aduh. Tangan gue gak bisa diem. Halo, ini adalah kondisi kulit muka di hari ke-7. Kemarin 2 hari itu nggak update karena bener-bener lagi sakit. Ini juga masih sakit. Semoga aja cepet sembuh deh. Soalnya demam parah sih kemarin. Jadi ini mukanya sampai gue nggak ngurusin muka. Dan lu lihat ada jerawat. Ada tinggi kayak gini sakit. Mantap. Ya semoga aja bagus deh hasilnya. Halo teman-teman, ini adalah kondisi kulit muka hari ke-8 kalau nggak salah ya. Masih kayak gini, bekas TCA Cross, dan gue nggak pakai krim sama sekali gara-gara sakit. Gue masih sakit banget, jadi kayak muka ini nggak keurus. Padahal abis peeling cuy. Semoga nggak iritasi sih, soalnya gue bener nggak sanggup bangun. Jadi kemarin itu demam sampai 38,3. Apa gue nggak takut kalau gue corona? Jadi hari ini sih gue mau ke dokter. Hai guys, yeay. Ini udah ngelupas semua. Kayaknya gue baru sadar baju ini sama baju yang mas dipakai buat treatment sama ya. Oh iya, ini kulitnya udah pada mulai ngelupas semua, cuman gue agak sedikit kesel ke dokternya. Gue udah komplain, kok abis TCA Cross, gue deketin, ini jadi merah-merah, bekas TCA Crossnya. Dan bukannya gue pengen ngilangin scar, kok malah jadi bopeng. Nah ini nih, jadi bopeng. Ini gue agak-agak gimana gitu ya, kesel ya. Niatnya kan emang kita mau gak ada bekas jerawat lagi. Jadi kok kayak diginiin tuh, kalau lu lihat juga dari layar handphone atau laptop masing-masing tuh, di sini udah nggak ada merah-merah dan di sini merah. Ini hari Saturday, hari Sabtu tanggal 2. Cuman dibilang sih sekitar healing kita lihat seminggu atau 2 minggu lagi. Untuk warnanya apakah kembali seperti sedia kala warna kulit yang kayak gini atau tetap kayak gini, tetap merah. Jadi kalau merah ya udah komplain. Katanya sih dikasih free. Gimana ya? Kita emang mau treatment biar bagus tapi kok jadi kayak gini. Cuman gue akuin dokternya baik sih, terima saran atau terima keluhan. Jadi nggak kayak yang kalau ada yang pasiennya salah gitu kan langsung kabur. Nggak sih. Untung dokter yang gue pakai selama ini, yang langganan ini, dia nggak masalah. Cuman gue jadi kayak merasa takut nih kalau misalkan gue TCA Cross lagi. Karena sebelumnya emang gue udah TCA Cross, tapi dosisnya gak setinggi ini. Kemarin gue minta TCA Cross 80%, tapi ternyata bukannya kulitnya oke, gue jadi kayak merah-merah. Dan ada bopeng di sini. Ini gede banget sumpah bopengnya. Gile. Oke, jadi itu progres kulit muka selama seminggu. Jadi buat teman-teman bebas sih, teman-teman mau coba pakai TCA Cross peeling atau teman-teman masih mikir-mikir pakai TCA Cross buat teman-teman yang wajahnya jerawat. Soalnya kalau misalkan pakai TCA Cross yang emang dosisnya gede banget kayak gue,
Ya teman-teman itu harus jaga kebersihan higienitas sendiri ya. Pokoknya ya harus tetap bersih lah, clean. Kalau gue nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini, apa gue nggak bisa diem lihat yang hitam-hitam gini. Nih, ini juga masih ada yang hitam di sini. Teman-teman, jadi gue ditawarin sama dokter lagi itu sekitar 2 minggu lagi buat roller sama subsisi. Cuman gue pengen chemical peeling yang bikin gosong deh, buat kalau emang ini bener-bener merah ini nggak hilang, bekas ini nggak hilang, gue bener-bener mau chemical peeling sampai gosong. Kalau chemical peeling aman di gue, karena kemarin chemical peeling dan hasilnya emang apa ya, bagus sih. Nah ini masih kayak pinky gitu kan, yang TCI-nya terlalu, emang kalau misalkan kita pakai peeling yang TCI-nya terlalu besar, side effect-nya itu kalau emang bener-bener belum mateng, kulitnya udah kekelupas secara nggak sengaja, ya udah jadi bisa pink atau bisa merah kayak gini. Halo teman-teman semuanya, jadi ini adalah tanggal 5 Mei, yaitu dimana hari ini video ini akan launching di YouTube. Gue akan kasih lihat kondisi kulit muka tanggal 5 Mei. Untuk merahnya udah jauh berkurang ya di sini. Cuman teman-teman bisa lihat kalau scar gua itu masih lumayan dalam sih. Menurut kalian apakah scar ini balik lagi masuk ke dalam atau ada perubahan tidak terlalu signifikan? Karena gue udah agak males lagi sih kayak mikirin scar. Karena duit gue udah habis banyak. Karena semua video yang dibuat di sini gue kasih tau ke kalian, gue nggak di endorse sama sekali. Jadi untuk uang yang kepake buat treatment, ya bisa dapat Ninja lah ya, atau bisa dapat MacBook Touch Bar 2020. Oke, jadi terserah kan teman-teman sih. Kalau teman-teman pasti nanya kan muka kakak gimana, muka abang gimana. Ini gue kasih lihat secara detail, secara jelas dengan backlight. Karena kalau kita lihat scar itu harus lihat dari backlightnya, lihat dari sisi. Kalau misalkan gue gini aja, mungkin kalian akan lihat nggak terlalu kelihatan banget kan. Cuman kalau misalkan begini, wah ini kan nggak kelihatan. Cuman kalau begini, ini kan nggak kelihatan, cuma kelihatan yang merah akibat TCA Cross kemarin. Cuman kalau diginiin, akan kelihatan scarnya itu masih dalam banget. Oke, ini masih sangat amat dalam. Entah harus bagusnya di filler biar angkat semua, atau kemarin gue dapat searching ya tentang scar revision acne surgery. Jadi ini treatment, yaitu surgery buat motong si kulit yang udah scar ini. Cuman biayanya lumayan gede banget dan duitnya belum kekumpul. Kan nggak mungkin nyicil kan. Ntar bayarnya pakai apa? Pakai daun. Jadi kalau misalkan dibilang, mas gue malu apa enggak dengan kondisi kulit muka yang bopeng kayak gini, ya kita sebagai cowok mau nggak mau ya pede aja ya. Karena kita bukan yang orang yang public figure atau yang pengen selalu tampil oke, tampil ganteng, tampil kece. Jadi buat teman-teman, buat cowok atau buat teman-teman yang cewek, kalau misalkan kalian punya kondisi sama, kalian udah treatment macam-macam tapi tetap scarnya emang ada perubahan dibanding video gue yang awal scarnya. Cuman ya gimana ya, kita kan udah cacat kulitnya. Untuk bisa kembali normal itu perlu yang namanya waktu, perlu namanya proses, dan perlu namanya ini. Jadi ya teman-teman nggak usah sedih, nggak usah putus asa, pasti nanti ada jalan kok. Gue juga kalau misalkan dibilang, bang, emang lu nggak malu gitu, atau lu nggak pengen kulit muka lu mulus biar lu makin ganteng gitu kan, karena ada yang bilang ganteng gue, biarin aja ya, pede nggak lupa. Cuman ya kembali lagi,
ke scar, karena kulit kita, teman-teman pasti yang nonton video ini tuh pengen gitu kulitnya udah nggak ada bopeng-bopeng lagi. Tapi teman-teman udah, tadi ya saya baca ada dari subscriber, nggak tahu siapa, lupa namanya, dia udah e-matrix 3 kali, fractional laser 2 kali, cuma naik 20%, dan dia baru mau subsidi sekarang. Jadi kembali lagi nih, kondisi kulit kalian ini cepat memperbaiki regen atau lama. Ada yang 1 kali subsidi langsung bisa angkat semua, maksudnya si scar ini keangkat, atau masih sama. Oke, gue mau kasih tau lagi. Mungkin video ini bakal panjang banget, cuman nggak apa-apa sih, nambah edukasi, karena dari dokter yang gue, maksudnya dokter yang nanganin gue ini kan, oke lah, let's say dia dosen, jadi nggak pelit ilmu. Nah, gue dikasih tahu kalau teman-teman punya scar dan teman-teman pengen misalkan scarnya ini cepat sembuh, teman-teman bisa tarik di sini ya. Nggak sih, sebenarnya teman-teman tarik di sini. Jika di sini scarnya udah nggak ada lagi, maka untuk yang namanya filler itu sangat amat berpengaruh. Karena di sini gue bisa di filler, tapi di sini nggak bisa karena lebih dalam acne scar yang di sebelah kiri. Kalau di video mungkin sebelah kiri ya, sama sebelah kiri apa sebelah kanan. Pokoknya kalau dari gue sebelah kiri ya. Sebelah sini tuh dia scar ini masih dalam banget. Jadi kalau ditarik ini ya tetap nggak bisa. Satu-satunya cara ya harus di subsisi sama di roller. Kalau ini teman-teman lihat di sini, ini kan nggak terlalu dalam. Nah, kalau misalkan ini ditarik begini, otomatis kan scarnya langsung memudar. Nah, itu bisa di filler. Oke, itu aja sih infonya secara singkat. Kalau misalkan teman-teman nanti mau filler, teman-teman bisa filler menggunakan, teman-teman harus nanya nih ke dokternya, bilang dokternya jangan pelit-pelit juga kasih info ini fillernya mengandung apa, karena filler ada yang HA aja, dan yang filler yang bagus teman-teman harus nanya ini mengandung kalsium atau enggak. Kalau filler yang bagus itu untuk jerawat, untuk scar ini bisa bertahan ada 12 sampai 18 bulan. Itu dia tetap di atas. Kalau misalkan yang paling biasa, paling ntar juga 6 bulan, 3 bulan juga jatuh lagi ke bopengnya. Jadi daripada sayang duit kalian, mending kalian filler kalsium. 1 cc sih lumayan ya. Di tempat gue itu sekitar 4-5 juta untuk 1 cc untuk filler itu yang kalsium. Nah, kebutuhan filler itu beda-beda masing-masing, tergantung scarnya. Kalau emang bener-bener parah, bisa 2 cc, 3 cc. Jadi lumayan juga kan, dengan merogoh kocek yang segitu, tapi emang hasilnya instan. Cuman nggak bertahan lama. Cuman kalau teman-teman pengen menikmati dengan muka yang ganteng, cantik, dengan filler, silahkan. Go ahead. Jadi gue nggak menyalahkan juga ke kalian, itu kan hak kalian. Cuman kalau kalian pengen kulit muka yang lama, maksudnya long lasting gitu kan, secara natural atau butuh proses dan nggak akan balik lagi bopengnya, ya teman-teman harus rajin roller. Paling nggak untuk masalah scar kayak gini, kalau gue jujur, gue nggak rajin roller karena agak malas roller. Kalau misalkan teman-teman nih rajin roller, paling nggak 20 sampai 25 kali roller, pasti perubahannya banyak banget. Atau teman-teman bisa beli alat Dermapen sekitar 1 sampai 1,5 juta. Tinggal teman-teman beli vitaminnya atau tinggal beli growth factornya. Growth factornya teman-teman gue saranin sih beli aja DNA Salmon atau Human Placenta. Itu berapa ampul ya, pokoknya harganya lumayan sih, sekitar 2 atau 3 juta. Itu isi 50 ampul kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa pakai itu sampai 50 kali. Dan jangan lupa beli anestesi. Mungkin nanti di next video gue akan coba DIY menggunakan roller sendiri. Mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman, cuman satu, harus higienis. Jadi kalian tahu kan kalau roller pakai jarum, dan jarumnya benar-benar harus steril. Jangan sampai jarum yang teman-teman beli itu teman-teman ditipu dan itu adalah jarum bekas, karena kita nggak boleh pakai bekas baik dari diri kita sendiri apapun orang lain, lebih parah. Oke teman-teman, sampai di sini videonya karena udah kepanjangan banget, dan nanti gue update lagi tentang macam-macam hal yang mengenai acne scar. Semoga teman-teman makin semangat, jangan pernah putus asa, karena nggak cuma teman-teman kok, nggak cuma saya juga, mungkin banyak teman-teman di luar sana, karena saya juga lihat ada yang lebih parah dari saya scarnya.
Dan kita harus beruntung jika kita juga punya scar. Dan kalian harus lihat orang lain, apakah orang lain itu scar sama kayak kalian atau lebih parah. Karena ya atasnya langit masih ada langit. Jadi jangan pernah teman-teman berkecil hati. Karena gue ngeliat scar gue kayak gini, dan gue liat orang lain lebih parah dari gue. Tapi dia tetap pede aja kok. Buat teman-teman, jangan pernah putus asa, selalu semangat, Shayo! Jadi buat teman-teman, pilihan ini teman-teman mau TC Across, teman-teman mau peeling, atau teman-teman mau laser fractional CO2 atau mau subsisi, ya it's up to you guys. Gue udah menyarankan yang terbaik. Itu kembali lagi ke kondisi kulit kalian masing-masing. Kalau di gue, apakah gue mencoba TC Across untuk ketiga kalinya? Karena udah kejadian kayak gini, dan gue ngerasain karena kemarin itu adalah ketika gue lagi TC Across, gue peeling dan gue demam. Nah itu kayaknya gue gak mau lagi deh di double treatment. Mendingan gue roller aja atau gue peeling aja. Sampai di sini channel gue. See ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu gue supaya selalu update video. Bye-bye.